Selamat sore, saya Dr. Andus Jalam Kampung Bolon, MH. Berterima kasih pada momentum pembelaan atau penyampaian pledoi daripada istri saya yang disangkakan, Ibu Dr. Anda Rosmauli Suhotan, dalam satu perkara yang perkaranya adalah perkara yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban daripadanya, tetapi menjadi satu perkara yang dibesar-besarkan oleh pihak Ruslan yang berkonspirasi. Dalam pembelaan ini, Ibu Suhotan atau kami keluarga memberikan judul penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum. Mengapa seperti itu judulnya? Karena benar-benar sangat terasa perlakuan dari pihak penegak hukum sejak menerima pelaporan daripada Ruslan Dame di SPKT, kemudian dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, bahwa di waktu itu kami sudah berusaha untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa fakta peristiwa yang sesungguhnya. Tetapi karena memang sudah dari satu rencana yang matang, maka entah bagaimana Ruslan mengkoordinasikan semua para pihak penegak hukum di tingkat penyidik sampai dengan kejaksaan, sehingga harus dialami oleh Ibu Suhotan satu tindakan keputusan hukum dari pihak kejaksaan khususnya yang menahan Ibu Suhotan 50 hari ditambah 6 hari di titipan jaksa di rutan Polres Keron. Ada banyak hal yang kami perhatikan, perlakuan yang diskriminatif dan di bawah satu konsep konspiratif. Ini menunjukkan bahwa kita selaku rakyat tidak merasakan apa yang dikatakan dengan equality before the law. Ternyata ada seolah-olah bahwa kepastian hukum itu terletak kepada siapa yang mengelola dan kepentingan apa dia terhadap kasus itu. Jadi dari pembelaan Ibu Rosmauli Suhotan tadi, bahwa sudah menerangkan dari dua sisi. Sisi pertama disorot dari kesalahan ibu yang kesalahan yang tidak sengaja itu dielaborasi menjadi besar oleh para penegak hukum yang saya katakan penyidik dengan jaksa, yang memastikan menurut pengolahan mereka wajar dikenakan pasal 351. Tetapi setelah kita berikan dari sisi konspirasi daripada Ruslan Dame soal bagaimana terjadinya masalah, semata-mata atau boleh dikatakan secara totalitas dia yang merencanakan dengan memancing
memancing Ibu Soehootang emosi sampai dengan menginginkan terjadi perlakuan yang bersifat sentuhan fisik. Yang dirancangkan tidak terjadi hanya karena perbuatan emosi dan tidak sengaja, tapi itulah yang mereka kembangkan untuk mewujudkan daripada rencana menjebak untuk masuk ke penjara. Ibu Soehootang sudah mengalami secara baik ketaatan hukumnya selama penyidikan, di penahanan, bahkan pada waktu sakit dia tidak dikawal. Bahkan di waktu sakit juga dia tidak dijenguk atau dilihat oleh jaksa penahan. Jelas melanggar pasal, melanggar PP 58 tentang perawatan tahanan. Kemudian di persidangan terungkap bahwa di persidangan terungkap yang menjadi bagian daripada pembelaan Ibu Soehootang bahwa nyata-nyata dia tidak patut untuk disangkakan, apalagi dengan sangkaan 351. Oleh karena itu dari 37 halaman pembelaan daripada Ibu Soehootang menggambarkan porsi-porsi hukum dari tiap-tiap orang yang terlibat di dalamnya, dipertanyakan konsistensi dan komitmen mereka di dalam penegakan hukum itu sendiri. Ibu Soehootang telah dengan gamblang mengatakan bahwa saya telah melakukan porsi hukum saya, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Itu adalah satu bentuk kritikan bahwa melalui kasus ini tergambarkan bahwa tidak semualah permasalahan yang masuk ke pengadilan itu seolah-olah atau mutlak kesalahan daripada yang didakwakan. Tetapi ada juga yang terjadi seperti yang dialami Ibu Soehootang. Dia sampai ke pengadilan karena sebuah konspirasi dari Ruslan bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan itu. Oleh karena itu, Ibu Soehootang tadi telah menyampaikan beberapa harapannya kepada majelis hakim, karena tidak terbukti dia dengan sengaja melakukan perbuatannya dan tidak terbukti juga visum yang dibuat Ruslan Dame dan juga dengan baju robeknya, maka unsur pidananya tidak terpenuhi sebagaimana pada pasal 183 KUHP, yang mana dalam satu perkara pidana minimal ada 2 alat bukti dan diyakini oleh hakim. Jadi perkaranya adalah perkara tidak sengaja. Kalaupun itu misalnya 1 alat bukti, kan 1 saja. Sementara baju robek dan visum yang dibuat itu, yang dipakai oleh penyidik menyangkakan pasal 351 tidak sah karena berasal dari konspirasi dengan sengaja dibuat-buat ada visum, dibuat-buat ada baju robek, dan faktanya
dia tidak dapat menjelaskan itu semua di persidangan. Maka secara pasti bahwa Ibu Sehotang sampai ke pengadilan, sampai di persidangan yang ke-11 ini adalah korban daripada konspirasi hukum. Kalau Mahfud MD katakan industri hukum atau Markus. Karena itu ini yang harus kita lawan demi tegaknya hukum dan kita semua rakyat bisa memperoleh keadilan. Sepatutnya para penegak hukum harus memiliki dua hal. Yang pertama adalah integritas profesi dan integritas moral. Jadi dengan demikian harapan kita kalau itu dimiliki oleh para penegak hukum kita, maka setiap orang akan menikmati hukum itu sendiri di dalam kehidupannya dan di dalam pekerjaannya. Harapan yang kami kepada hakim di dalam persidangan yang disampaikan tadi dalam pembelaan adalah supaya hakim dengan arif dan bijak melihat permasalahan ini secara serius dan detail. Apa fakta yang sebenarnya dan apa yang dituntutkan oleh jaksa. Karena itu harapan kami adalah bebas murni. Kalau ini terjadi bebas murni, maka kita akan merasakan kita bernegara. Kita merasa negara ini negara kita karena ada hakim atau pengadilan sebagai garda terakhir mengkawal daripada setiap kasus yang diperkasuskan oleh para pihak yang berkepentingan. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Dan satu lagi, dengan pembelaan ini yang sebanyak 37 halaman terungkap mens rea atau penyebab daripada perkara ini adalah salah satu bagian dari kegagalan daripada kelompok damai untuk menyingkirkan kami dari gereja HKBP. Mereka sepertinya tidak tahu berbalas baik. Kalau HKBP itu kami rintis sendiri, kami fasilitasi dan kami berjuang dalam 6 tahun. Semuanya baik-baik dan terjadi perkembangan yang sangat luar biasa atas pertolongan Tuhan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam program. Bayangkan, dalam 6 tahun gereja ini telah memiliki tanah setengah hektar. Gereja ini telah memiliki kemah ibadah, telah memiliki gereja dengan luas 20 kali 30 meter, dan juga telah memiliki rumah pastori, yang semuanya itu adalah hasil kinerja daripada panitia pembangunan periode 2020-2022. Yang dikesalkan adalah upaya merongrong dari pihak Ruslan ini, sehingga kami alami sesuatu yang memalukan sebenarnya. Dalam jumlah yang terbatas kami harus 2 kali beribadah atau terpisah beribadah. Ini yang menjadi PR daripada pimpinan HKBP, supaya dengan fair melihat apa permasalahan
di dalam satu gereja agar dengan mengenal secara baik apa permasalahannya, maka tidak terjadi pemihak-pemihakan. Terima kasih dan mohon maaf atas keberadaan kami di sini. Ini bukan keinginan kami persoalan ini, tetapi kami harus hadapi. Demikian. Selamat sore, saya Rosmawati Siwakang mau menyampaikan bahwa pada persidangan sampai proses saat ini sudah persidangan yang ke-11, saya sudah menyampaikan kejadian yang sebenarnya dengan jujur pada saat saya dimintai kesaksian pada sidang yang ke-9, dan juga hari ini saya sudah menyampaikan pledoi saya sebanyak 37 halaman, mengungkapkan semua kejadian yang sebenarnya dan mencoba menyampaikan penyebab dari peristiwa ini. Dan saya juga sudah mengungkapkan harapan-harapan saya kepada majelis hakim dalam pledoi saya. Mudah-mudahan harapan saya dengan saya sampaikan pledoi dan harapan-harapan saya, dan dengan kejujuran saya mengungkapkan peristiwa yang terjadi, fakta yang sesungguhnya, dan dengan kesaksian para saksi fakta di persidangan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua, saya mengharapkan dari kasus ini terjadi pemulihan di gereja HKBP, membuka mata para pimpinan gereja HKBP bahwa selama ini HKBP Immanuel Kerom sudah bermasalah dan mereka berusaha untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang ada agar gereja HKBP yang dari awal kami bentuk dengan indahnya peribadatan, kami merindukan itu, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Semoga Tuhan juga menolong kami dan juga semua jemaat, juga pimpinan gereja untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih. 491/DPR/POH